Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian ya, mudah-mudahan segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi, dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari aku lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema video kali ini adalah yang mata, hati, dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang ya. Nah, jadi siapakah yang mata, hati, dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang? Oke, langsung saja Clarissa akan tarik energinya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan chat ya kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi di chat aja ya, nggak usah ditelepon, nanti akan ada keterangannya dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kita akan lihat dulu. Siapakah yang mata, hati, dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang? Kita lihat dulu. Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya bahwa dia adalah seseorang yang memiliki perbedaan usia ya, bisa lebih dewasa banget atau bisa juga dia usianya di bawah kamu banget. Yang jelas, aku bisa merasakan ketulusan perasaan cinta yang begitu dalam dari dirinya, sehingga membuat kamu merasa tertarik, nyaman sama dia. Walaupun memang yang Clarissa rasakan ya, perkenalan kalian ini masih baru ya, tetapi Clarissa bisa merasakan ada ketulusan ikatan cinta yang begitu besar karena dia menganggap bahwa hadirnya kamu mampu membawa energi positif dan warna baru di dalam kehidupan cintanya dia. Karena yang dia cari bukan kesamaan usia ya, tetapi yang dia cari hanyalah kenyamanan ya, seseorang yang bisa setia mendampinginya, mau menerima apa adanya seperti kamu. Itulah alasan ya, walaupun kalian ada perbedaan usia yang begitu jauh, tetapi dia merasa nyaman, sayang menjalani kehidupan cinta bersama kamu, gitu ya. Memang yang aku lihat ya, terkadang orang ini sering sekali ya tidak memberikan rasa perhatiannya kepada kamu. Karena yang aku lihat, orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Jadi apabila pekerjaannya belum selesai, ya apapun yang terjadi orang ini tidak akan bisa menghubungi kamu. Barulah apabila segala sesuatu pekerjaannya terselesaikan tanpa kamu minta, pasti orang ini akan memberikan kamu kabar agar seseorang yang dia sayang tidak merasa cemas dan khawatir. Karena bagaimanapun juga ya, ini adalah tantangan terbesar ya, apalagi yang kalian sedang menjalani hubungan LDR sama dia. Tapi hasilnya nantinya juga akan indah apabila kamu bisa melewati segala konsekuensi, segala ujian yang ada. Karena memang yang aku lihat, dia hadir ya untuk mendampingi kamu selamanya, dan dia hadir dengan niat tekad yang cukup kuat gitu ya, ingin menjalani kehidupan cinta yang berkepanjangan ke depannya. Di sini aku melihat kamu sama dia sepertinya memiliki sama-sama kisah pilu ya di dalam kehidupan cinta di masa lalu ya, di mana dia dengan ketoksikan dia bersama masa lalunya dan kamu dengan ketoksikan hubungan kamu bersama masa lalu kamu. Sehingga aku melihat ada kesamaan antara kamu dan dia, sama-sama pernah rasanya disakiti, sama-sama pernah rasanya dihianati, sehingga ya rasa kenyamanan itu muncul ya, walaupun memang sejatinya kamu dan dia ini masih baru kenal, baru dipertemukan, tapi orang ini sudah merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang dikirimkan semesta untuk menerima segala bentuk kekurangan dia
dan menemani dia sepanjang sisa umurnya, gitu ya. Di sini aku melihat kalau orang ini manja banget ya. Dia memang orangnya kurang suka memperhatikan, tapi dia jauh lebih nyaman apabila kamu yang perhatian sama dia, apabila kamu yang prioritasin dia. Ya, pikiran dia akan sangat melayang-layang ya. Dia akan sangat tersanjung banget karena memang ya aku merasa dia tipikal seseorang yang seperti itu. Ya, dia lebih nyaman diperhatikan daripada memperhatikan. Tapi ya cara kamu menaklukkan dia dengan cara kamu bisa membuat dia senyaman mungkin dengan cara memperhatikan dia, memprioritaskan dia. Aku yakin bahwa orang ini nggak akan pernah bisa melepaskan ikatannya ke kamu, gitu ya. Dia menilai bahwa kamu adalah sosok seseorang yang sempurna, walaupun kayak kamu ngerasa bahwa masih banyak seseorang yang lebih daripada kamu. Tapi dengan kesederhanaan dan ketulusan kamulah yang membuat pandangan dia tentang kamu adalah seseorang yang sangat sempurna, gitu ya. Selain itu juga dia menganggap bahwa kamu ini orangnya dewasa dan bisa diajak untuk sama-sama berjuang, gitu loh. Karena kamu sama dia benar-benar dipertemukan pada saat di titik nol ya, pada saat fase dia sedang berjuang untuk meraih keberhasilan, pada saat dia masih belum punya apa-apa ya. Tapi nanti begitu kamu sudah bersatu menikah sama dia ya, akan ada rezeki yang besar berlimpah datang di dalam hubungan kamu. Dan kamu bisa membuktikan ya bahwa ya ternyata kualitas kamulah yang bisa membuat pasangan kamu berhasil, gitu ya. Di sini aku melihat orang ini sangat nggak suka banget dibohongin ya. Dia juga paling benci yang namanya pengkhianatan, karena dulunya dia sudah sering sekali makan manis pahitnya kehidupan cinta, di mana kehidupan cinta dia di masa lalu sering banget ya dibohongin, dikhianati, sehingga dia berharap bahwa hadirnya kamu ini membawa titik terang yang berbeda daripada masa lalunya dulu, gitu ya. Terus aku melihat ya cara dia mencintai kamu memang tidak menggunakan hati, tetapi cinta dia ke kamu ini cinta yang menggunakan logika. Ya, artinya wajar saja apabila orang ini mungkin kurang peka terhadap situasi kondisi perasaan kamu ya. Karena walaupun kamu menyindir dia model apapun ya, orang ini tidak akan bisa merasakan gitu ya, karena dia mencintai kamu menggunakan logika. Jadi dia nggak tahu apa sebenarnya perasaan kamu yang terjadi, entah kamu sedang sedih gitu ya. Kalau kamu nggak cerita dia nggak akan tahu gitu. Yang jelas aku melihat dia punya niat tujuan yang baik. Walaupun beberapa di antara kamu saat ini masih belum cukup yakin sama kehadiran dia untuk bisa ngebuat hubungan ini serius. Tapi kedepannya dia akan membuktikan bahwa dia sangat layak untuk kamu pertahankan dan kamu perjuangkan. Karena memang yang dia cari ada di dalam diri kamu. Sehingga membuat orang ini percaya bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap bertahan sama kamu. Gitu. Oke. Kita lihat lagi ya, say. Yang mata, hati, dan pikirannya begitu dalam, fokus ke kamu sekarang. Yang mata, hati, dan pikirannya begitu dalam, fokus ke kamu sekarang. Siapakah dia? Clarissa akan ambil satu kartu, ya. Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya, kalau orang ini ya, orang ini sepertinya sering datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya. Dia suka datang dan pergi suka-suka dia, dan dia suka berbuat kesalahan, dan dengan semudah itu dia meminta maaf ke kamu, dan itu sudah sering sekali dia lakukan. Sebenarnya dia ini orangnya baik. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah. Karena basically kamu ini orangnya suka realistis ya. Kamu orangnya nggak suka terlalu banyak drama, nggak suka kemunafikan ya. Kamu orangnya jujur, terbuka, dan transparan. Sedangkan dia ini menurut aku bertolak belakang dari sifat kamu. Dimana
Ya, aku sering melihat ya kalau orang ini pandai berdrama, terkadang orang ini juga suka cari alasan, terkadang orang ini juga dalam artian tuh masih sering melakukan apapun aktivitas dia tanpa ngomong ke pasangannya. Itu yang terkadang membuat kamu rasanya seperti tidak dihargai sama dia. Padahal ya bagaimanapun juga kamu mengharapkan ya kalau orang ini melakukan sesuatu hal, misalkan kemanapun ya setidaknya kamu nggak akan melarang asalkan dia pamit gitu ya. Tapi kalau dia nggak pamit, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, dan ghostingnya itu bukan sehari 2 hari, bahkan berminggu-minggu ya. Itu yang terkadang suka bikin kamu kesel, karena ya kamu merasa ya kayak bagaikan menjalani kehidupan cinta yang tak pasti gitu ya. Sedangkan kamu ini orangnya yang jelas-jelas saja, yang realistis-realistis aja. Dan orang ini juga menurut aku dia orangnya misterius, orangnya susah ditebak ya. Terkadang kalau misalkan suasana hati dia sedang enak, ya dia diajak ngobrol pun juga nyaman, enak, nyambung. Tapi terkadang sifat dia bisa berubah begitu aja ya. Dia bisa menjadi pribadi yang temperamental, yang seenak dia sendiri, terkadang juga susah untuk diajak berdiskusi atau komunikasi. Sedangkan kamu ini nggak tahu ya letak salah kamu di mana, tiba-tiba ya sering banget kamu dijutekin, didiemin tanpa sebab dan alasan yang jelas. Itu menandakan ya sifat kecildisan atau ketidakdewasaan dari orang ini gitu ya. Karena yang aku rasakan ya, kamu menjalani hubungan sama dia, walaupun ya beberapa di antara mereka usianya lebih dewasa dia daripada kamu, tapi seolah-olah ya yang lebih dewasa itu justru kamu. Jadi kayak kamu ini dituntut ya menjalani hubungan ini tuh kayak ngemong anak TK ya, ngemong anak playgroup gitu ya. Karena ya apa-apa itu kamu yang dituntut untuk yang selalu sabar, yang selalu ngertiin dia, memahami situasinya, yang selalu ngalah gitu ya. Sedangkan dia ini berbalik sama kamu ya. Dia cenderung suka nggak jujur ya. Ketika kamu menuntut keadilan dari dia, dia marah ya. Terus kamu yang sudah cukup lama mengenal dia pun ya terkadang masih kesusahan gitu ya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia senangi gitu loh. Karena terkadang tuh apa-apa serba salah di mata dia ya. Ketika kamu meminta pendapat ya terserah kamu ya. Ketika kamu mencoba meminta pendapat dari dia ya nanti aja terserah kamu gitu ya. Padahal di sini kamu tuh orangnya pasti gitu ya, yang clear gitu ya. Kalau misalkan ada masalah ya kalau bisa selesaikan sekarang, jangan apa-apa itu lempar kesalahan ya, atau terserah aku, terserah kamu. Capek juga gitu ya. Karena yang aku lihat di sini beban kamu udah banyak ditambah beban cinta lagi. Waduh, tambah stres ya, pikiran kamu tambah munyeng di sini. Terus juga di sini sih dia bukan orang yang terbuka menurut aku ya. Karena di sini yang aku lihat tuh ketika dia sedang ada apa-apa, dia lebih memilih menyembunyikan rahasia dia ke kamu gitu loh. Tapi sepintar-pintarnya dia menyembunyikan, seolah-olah feeling kamu ini kuat gitu loh. Kamu tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang dia sembunyikan agar kamu tidak tahu gitu loh. Karena kamu tuh termasuk orang yang intuitif, orang yang cukup peka, kamu orang yang perasa. Jadi kayak kamu itu bisa mendeteksi gitu ya. Tiba-tiba orang ini berubah atau enggak, tiba-tiba orang ini ada rahasia atau enggak, kamu tahu gitu loh, tanpa harus dia ngomong gitu ya. Terus juga di sini sih, dia ini masih suka, yang aku lihat, bermain-main dengan dunia dia sendiri dan teman-temannya. Jadi kayak aku ngerasa bahwa prioritas terbesar kehidupannya itu lebih banyak dilimpahkan ke arah teman-teman tongkrongannya, ya, ke arah sahabat-sahabatnya daripada kamu yang pasangannya gitu loh. Terkadang aja sering banget ya kamu merasa kesepian, punya pacar tapi rasa jomblo, punya pacar tapi tidak pernah diperhatikan. Itulah gambaran kamu. Terlihat ya di sini ada yang nangis, terlihat ada yang galau, bete, cuek gitu ya. Karena aku melihat sering banget kamu sepertinya nangis sendiri di kamar, nangis sendiri di kosan, depresi gara-gara mikirin dia ya. Gitu. Di awal ya, aku ngerasa kalau orang ini tuh kayak seolah-olah dia begitu hebat ya,
memiliki ambisi yang begitu besar ya untuk menjalani kehidupan cinta yang serius. Tapi begitu kamu udah jatuh cinta sama dia, begitu dijalani, nol besar. Artinya apa? Ya kayak kamu ngerasa bahwa kata-kata yang pernah dia ucapkan ke aku ternyata cuma bullshit semata gitu loh. Karena ya sangat bertolak belakang banget gitu loh sama apa yang pernah dia katakan. Dulu katanya dia bisa serius, komitmen, ya aku ini gak bisa jauh dari kamu ya. Tapi begitu dijalani boro-boro diperhatikan ya, komunikasi aja jarang gitu. Ya sabar aja say, itulah namanya kehidupan cinta ya. Kita lihat lagi. Yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang. Siapakah dia? Yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang. Aku lihat dulu. Kalau di sini aku bisa merasakan ya, kalau sepertinya orang ini dia orangnya cuek, dia orangnya nggak romantis, dan dia juga orangnya nggak terlalu banyak cincong dalam menjalani hubungan. Ya, nggak usah terlalu banyak janji, nggak usah terlalu banyak kata, yang penting dijalani aja. Tetapi orang ini memiliki niat, ketulusan, keikhlasan cinta yang begitu dalam. Walaupun orang ini terlihat keras ya, tapi sebenarnya hati dia rapuh. Karena aku bisa merasakan kelemahan terbesar dia sama seperti kamu, yaitu cinta. Ketika kehidupan cinta kamu dan dia hancur, maka itu bisa mempengaruhi suasana hati dia. Bakal kacau, depresi, bakal banyak kerjaan yang terbengkalai, sama kayak kamu gitu ya. Di sini memang yang aku lihat, yang terkadang suka memancing rasa overthinking kamu itu adalah sifat kecuekan dia, kejutekan dia yang seolah-olah sudah tidak membutuhkan kamu. Padahal di sini yang aku lihat, ini sama sekali tidak mempengaruhi rasa sayang dia ke kamu. Karena memang sifat dia dasarnya dari sononya ya, dari pabriknya memang udah gini gitu loh. Jadi kita nggak bisa memaksakan dia untuk menjadi pribadi yang romantis, yang ramah, yang sok perhatian, nggak bisa gitu ya. Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang perasa, kamu orangnya peka, baperan ya. Kalau dia nggak perhatian sama kamu, artinya dia udah nggak sayang lagi dong sama aku. Nah, pikiran kamu seperti itu ya. Kalau dia nggak ada komunikasi sama aku, berarti dia udah ada yang lain nih yang menggantikan posisiku. Nah, tidak selamanya seperti itu, karena orang ini memiliki cara tersendiri mencintai kamu, karena dia memiliki cara tersendiri dalam memperhatikan pasangannya. Jadi nggak bisa kamu banding-bandingkan atau kamu sama-samakan dia dengan pribadi orang lain, karena akan sangat jauh berbeda gitu ya. Karena memang ya cara dia mencintai kamu tuh ya dengan cara dia setia menjaga hati buat kamu, tidak jelalatan ya, tidak terlalu welcome sama lawan jenisnya ya. Dia berusaha setia sama kamu, itu adalah bentuk rasa cinta sayang dia kepada kamu gitu ya. Mending menurut aku seperti itu daripada ya dia ramah tapi ramah ke segalanya, ramah ke lawan jenisnya, ramah ke siapapun yang bisa memicu perselingkuhan. Tapi kalau ini orang tidak gitu ya. Walaupun dia kesannya cuek, jutek, nggak sayang, nggak perhatian, tapi sebenarnya dia sangat takut kehilangan kamu ya. Dia ada rasa ketakutan tersendiri. Rasa takutnya itu ketika kamu sudah nggak cinta lagi gitu ya. Memang hal ini tidak pernah dia ungkapkan, tapi bisa dirasakan dari tarikan energinya gitu ya. Di sini aku melihat dia juga orangnya nggak suka main tangan, ya, please. Jadi ini cocok banget buat kamu, yang kamu ini orangnya baperan, gitu ya. Dia juga orangnya nggak suka merendahkan mental orang lain, gitu ya. Jadi kayak memang orangnya tuh kayak so-so aja, cuek-cuek aja, gitu loh, ya. Terus menurut aku sih orangnya sebenarnya bisa romantis ya, tapi romantisnya dia ini romantis yang nggak kayak drakor-drakor gitu ya. Dalam artian tuh romantis yang sewajarnya ketika dibutuhkan. Misalkan pada saat kamu sedang merasa sedih gitu ya, dia bisa menjadi self healing kamu. Kemudian di saat kamu sedang keluar berduaan sama dia, ya dia bisa gitu ya, pegang tangan kamu, elus rambut kamu ya, cium pipi kamu. Itu adalah bentuk
rasa sayang yang dia berikan gitu ya. Karena terkadang ada seseorang yang mungkin lewat verbal gitu ya, memperhatikannya kayak kamu udah makan apa belum, kamu sakit apa enggak. Ini orang nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener langsung tindakan gitu ya. Misalkan kamu sakit, ya udah dia langsung kayak belikan makan, belikan obat. Udah, kamu udah makan apa belum gitu. Orangnya to the point gitu ya. Terus aku melihat orang ini berkarisma ya. Artinya ya walaupun sebenarnya dia bukan orang yang ganteng-ganteng banget atau bukan orang yang cantik-cantik banget, tapi aku merasa banyak sekali lawan jenisnya itu yang merasa penasaran, tertarik sama dia. Karena ya orang yang cuek itu kan bikin orang penasaran. Nah, itu seperti gambaran dia. Tapi orang ini tuh orang yang gak mudah mencintai, tidak mudah memberikan hati perasaan dia kepada siapapun kalau tanpa ada unsur rasa cinta, rasa sayang. Jadi bersyukurlah kamu kalau dia mencintai kamu, artinya kamu orang yang spesial, kamu orang yang berbeda daripada yang lain gitu. Oke, kita lihat lagi. Siapakah yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang? Siapakah yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang? Kita lihat Tara. Wah. Kalau dilihat-lihat ya, aku bisa merasakan ya, kalau sebenarnya dia adalah seseorang yang saat ini sedang dekat atau menjalani hubungan sama kamu, tapi hubungan yang berjarak. Artinya ya hubungan yang sedang banyak sekali tekanan. Ya, bisa tekanan batin, bisa tekanan mental. Karena yang aku lihat ada konflik batin yang masih belum terselesaikan, entah karena kecemburuan atau kesalahpahaman, atau mungkin karena memang ada masalah yang belum terselesaikan. Sehingga aku melihat hubungan kamu sepertinya berputar-putar nggak jelas ya, berada di satu circle yang dimana circle tersebut sebenarnya nggak tahu arah gitu loh. Entah hubungan ini mau dibawa serius, entah hubungan ini dipertahankan atau hubungan ini dilepas aja gitu loh. Karena sebenarnya kayak kamu saat ini sedang berada di circle yang kayak nggak pasti gitu loh ya. Tapi sebenarnya aku bisa merasakan kalau orang ini masih sering kepikiran sama kamu. Begitu pula juga kamu. Ya, kamu juga sering kepikiran sama dia. Artinya mungkin dari segi fisik, dari segi realita kamu tidak saling bertegur sapa, tapi dari segi koneksi batin, koneksi jiwa, batin kalian ini masih sering bergejolak, masih sering memanggil satu sama lain gitu ya. Di sini sih memang yang aku lihat, kamu sama dia terlalu banyak perbedaan karakter, tetapi kalian berdua tidak menyadari karena kurang bisa mengimbangi satu sama lain. Sehingga selalu ya dari perbedaan tersebut menimbulkan fase perdebatan, pertikaian, pertengkaran yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara kepala yang dingin gitu loh. Cuman aku melihat ya salah satu di antara kalian ini orangnya nggak bisa ngalah. Orangnya ngotot, keras, mau dinilai selalu benar gitu ya. Sedangkan kamu pun juga orangnya itu kayak ya sama aja gitu ya. Ketika kamu tidak bisa, ketika pasangan kamu tidak bisa diajak untuk berdamai, bicara, maka kamu orangnya yang bakal bete, bakal males, ya udahlah terserah gitu. Terus juga di sini sih aku melihat ya, memang orang ini tuh kayak menurut aku dia orangnya kurang bisa diajak untuk berkomitmen. Kalau mungkin pacaran yang biasa bisa, tapi kalau diajak untuk yang berkomitmen menurut aku masih jauh ya dari kata serius. Karena terlihat ya dari kesungguhan dia yang sepertinya ogah-ogahan, terlihat juga dari niat dia ke kamu ini yang menurut aku masih setengah-setengah gitu loh. Sedangkan kamu sudah terlanjur berharap banyak ya, berharap besar sama dia. Jadi kan gak balance antara diri kamu dan dirinya dia. Kemudian aku juga melihat kalau kamu ini orangnya nggak bisa dikasar, kamu orangnya nggak bisa dicuekin. Sedangkan dia, menurut aku dari pembicaraannya itu frontal. Kemudian dia juga sering banget ya cuekin kamu. Sehingga ya aku ngerasa kamu sering banget mengalami kekosongan batin. Ya punya pacar tapi rasa jomblo. Ya sering banget kayak kamu nggak punya haluan hidup gitu loh. Gara-gara ya orang ini gitu ya. Terus orang ini juga menurut aku dia suka ini ya, dia nggak mau belajar dari kesalahan, tapi suka mengungkit kesalahan yang sudah-sudah. Artinya tuh apa sih?
ya kayak orang ini tuh nggak mau gitu loh belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dia orangnya nggak mau. Tapi dia suka ngungkit gitu ya. Misalkan kamu dulu pernah berbuat kesalahan. Nah, ini kan ada masalah baru. Kemudian dia itu akan ngungkit lagi. Kamu dulu kan pernah berbuat salah ke aku gini, entah selingkuh, entah apa, entah gini, entah A, entah C gitu ya. Dia suka diungkit lagi gitu loh. Padahal kan yang lalu biarlah berlalu, dianggap saja yang lalu sebagai pembelajaran diri, biar kedepannya tidak terjadi lagi. Kalau ini orang tidak gitu ya. Tidak belajar tapi mengungkit. Nah, itulah gambaran dia. Wah, dalam ya. Terus orang ini juga menurut aku tuh dia sering banget mencari alasan untuk menghindar dari kesalahan atau komunikasi sama kamu. Ya, selalu yang digunakan alasan adalah pekerjaan. Jadi kayak kamu tuh udah hafal, paling-paling dia alasan masalah pekerjaan, ada lemburan ya, ada atasan lah, ada ini, ada itu. Dan kamu udah hafal banget gitu loh, karena memang ini selalu ya alasan yang dia buat mulai dari awal kamu kenal sampai sekarang gitu. Bisa dibilang saat ini sebenarnya kamu sedang berada di fase lelah, titik terlelah kamu ya, titik yang paling kayak seolah kamu tidak bisa berpikir secara jernih lagi gitu. Karena kamu sudah mencoba mediasi berbagai cara demi mendamaikan hubungan ini, tetapi yang kamu dapatkan zonk ya, 0 besar gitu loh. Karena ketika kamu ya mau meminta kejelasan dari dia, ujung-ujungnya yang kamu dapatkan bukan penjelasan tetapi pertengkaran atau perbedaan pendapat dan pola pikir gitu. Terus juga di sini sih aku melihat ya kalau orang ini tuh gengsinya besar. Gengsinya besar banget. Ya tidak ada effort untuk memperbaiki tapi lebih mengedepankan rasa gengsi yang begitu besar. Jadi aku ngerasa kayak kamu sama dia ini bertolak belakang banget. Sedangkan kamu ini kayak orangnya tuh udah gengsi belakangan. Yang terpenting tuh selesaikan masalah dulu gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak sebenarnya nggak sinkron gitu. Terus di sini kita akan lihat lagi. Yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang. Siapakah dia? Yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang. Oke. Di sini aku melihat ya, sepertinya ini ya, maaf kita akan dulu karena ada azan. Sebentar lagi akan kita lanjutkan ya, kita menghargai ya antar umat beragama. Jadi kita akan dulu, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke? Oke guys ya. Kita akan lanjut lagi ya karena tadi ada jeda azan sebentar ya. Oke. Kita akan balik lagi ke laptop ya. Yang mata hati dan pikirannya begitu dalam fokus ke kamu sekarang. Oke. Jika dilihat-lihat ya, dia adalah seseorang yang memiliki watak dan ambisi yang besar ya. Dalam artian tuh orangnya memang sedikit keras ya. Orangnya ada sifat egois. Kemudian orangnya juga menurut aku memiliki sifat yang sedikit pemarah gitu ya. Karena di sini ada energi api, artinya ya menurut aku orang ini selain keras ya, dia juga orangnya mudah marah gitu ya. Mudah tersinggung ya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam bertutur kata, bisa saja perkataan tersebut menyinggung perasaannya sehingga memicu ya terjadinya emosi atau gejolak kemarahan dari dia. Memang secara garis besar, aku melihat kalau orang ini pekerja keras, memiliki ambisi yang besar terhadap kesuksesan dan orangnya punya rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap keluarganya. Jadi walaupun dia ini bukan anak pertama di keluarganya, tetapi orang ini tuh kayak bisa menjadi tulang punggung ortunya atau keluarganya gitu ya. Terus juga aku bisa merasakan ya kalau kamu sering banget sepertinya menjadi korban dari emosi atau amarahnya dia. Misalkan kamu salah ucap dikit aja,
emosi dia akan bergejolak, akan meluap-luap ya. Karena kalau orang ini sudah marah, maka susah banget ya mendamaikan atau bisa mendapatkan kestabilan pikirannya gitu loh. Karena kalau orang ini sudah marah, orangnya tidak bisa diajak untuk berkompromi, tidak bisa diajak untuk bicara atau komunikasi, ya lebih memilih menjauh gitu ya, membatasi interaksi sama kamu gitu ya. Dan terkadang itulah yang suka memicu ya terjadinya masalah yang berlarut-larut, masalah yang berkepanjangan. Padahal ya sebenarnya itu masih bisa diselesaikan ya dengan kepala yang dingin. Tetapi yang aku lihat kepala kamu dingin, sedangkan kepala dia panas, dipenuhi dengan sifat keras dan amarah yang meledak-ledak gitu ya. Terus aku melihat ada juga energi kecemburuan yang begitu besar, apalagi kalau misalkan ada lawan jenis yang berusaha mendekati kamu, sekalipun itu teman kamu gitu ya. Jadi orang ini akan cemburu banget sama kamu, padahal ya itu teman kamu, sahabat kamu. Dia akan kepancing emosinya gitu ya. Karena sebenarnya orang ini begitu besar rasa sayang dia kepada kamu. Hanya saja orang ini kurang bisa meredam amarahnya, sifat kerasnya, kemudian juga rasa cemburu dia yang begitu bergejolak, yang begitu besar gitu ya. Sehingga terkadang tuh ya kamu jadi suka ngerasa sedih gitu loh. Kenapa sih dikit-dikit kamu ini terlalu cemburu ya? Aku gerak dikit aja kamu curiga berlebihan gitu ya. Aku bergerak dikit aja udah kamu salah-salahkan gitu ya. Sedangkan kayak kamu itu sudah berusaha mengerti keadaan dia gitu ya. Sudah berusaha memposisikan versi terbaik kamu demi hubungan ini dan demi dia. Tapi tetap aja selalu salah gitu ya. Terus juga di sini sih memang di awal tuh orang ini kelihatan baik ya. Terlihat pribadi yang sabar banget, yang pengertian. Tapi setelah kamu mengenal dia, mengenal sisi terdalamnya dia akan muncul sifat aslinya. Termasuk salah satunya ya sifat keras, egois, kemudian orangnya susah menerima nasihat atau masukan dari pasangannya. Dan ini menurut aku sih sudah sering ya kamu lakukan. Kayak kamu berusaha untuk merubah dia menjadi pribadi yang bisa lebih sabar, yang lebih bisa positif gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya nggak cuma satu kali, tapi sudah beberapa kali gitu ya terjadi. Terus di sini sih aku merasa kalau orang ini memang dia sering sekali ya fokus banget memikirkan kamu, bahkan saat ini beberapa di antara mereka sedang terfokus bagaimana cara agar kehidupan cinta kedepannya bersama kamu ini akan berjalan indah. Jadi beberapa di antara mereka sepertinya saat ini sudah mulai berubah karena dia sadar bahwa ya mungkin saja selama ini dia membuat kamu kurang nyaman gitu ya, membuat kamu jadi sering capek gitu ya, sering lelah karena memikirkan dia gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku bisa merasakan kalau orang ini sepertinya sudah mulai tersadar ya apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan dia gitu. Orang ini memang yang aku lihat ya dulunya dia pernah nakal ya. Nakal tuh ya bisa jadi dia pernah main judi, pernah menjadi seorang peminum, pemakai ataupun gimana ya. Karena aku melihat di sini orang ini memiliki kehidupan masa lalu yang begitu kelam. Tapi setelah dia ketemu sama kamu, aku melihat dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ya aku merasa bahwa harapan satu-satunya saat ini cuma kamu gitu loh. Terus orang ini juga orangnya gak suka diatur-atur sih. Jadi please kamu jangan terlalu atur-atur dia. Karena nanti kamu sendiri yang akan kesal gitu loh. Karena menurut aku tuh orang ini gak bisa diarahkan, tidak bisa ditekan ya. Semakin dia ditekan, semakin dia dilarang, orang ini semakin berulah. Tetapi apabila kamu bisa membiarkan dia secara santai, orang ini akan sadar dengan sendirinya kok gitu ya. Terus di sini sih aku melihat kalau orang ini memiliki pengalaman hidup yang begitu besar. Karena menurut aku orang ini dilahirkan di lingkungan yang keras, didikan yang keras ya, yang seolah-olah memang kayak membuat dia menjadi pribadi yang mandiri seperti sekarang ya, membuat dia menjadi pribadi yang menurut aku
tidak gampang mengeluh seperti yang terjadi saat ini. Walaupun memang menurut aku kendala terbesar hubungan kalian adalah masalah dia, sifat kerasnya dan emosinya. Tapi aku yakin apabila kamu bisa menaklukkan hati dia akan gak bisa ngelepasin kamu. Saat ini aja aku melihat di antara mereka, dia gak akan sanggup apabila kamu meninggalkan dia secara sepihak. Ya, dia gak mau dilepas, ya, dia gak mau menjauh dari kamu, gitu. Kita lihat lagi, yang mata hati dan pikirannya begitu dalam, fokus ke kamu sekarang. Siapakah yang mata hati dan pikirannya begitu dalam, fokus ke kamu sekarang? Kita lihat Tara. Oke. Kalau di sini aku melihat sepertinya orang ini pernah singgah atau pernah hadir di dalam kehidupan cinta kamu. Tetapi di sini karena dulunya kamu sama dia ada perbedaan prinsip, beda pemikiran, ya. Aku melihat hubungan kalian berakhir begitu saja. Ya, dia meninggalkan kamu sebenarnya di saat kamu masih sayang sama dia. Itu ya. Dan di sini aku merasa bahwa kamu sama dia sebenarnya masih sering sama-sama memikirkan satu sama lain, masih sering kontak batin ya, satu sama lain, karena sebenarnya di dalam hati dia ini masih ada nama kamu, masih ada perasaan yang terbesit buat kamu, gitu loh. Cuman aku merasa ya orang ini tidak memiliki keberanian untuk kembali ke dalam hidup kamu karena ya dia takut aja kalau kamu masih kecewa sama dia. Dia takut aja kalau kamu masih gak terima sama apa yang pernah dia lakukan ke kamu dulu. Atau mungkin bisa juga dia merasa kurang percaya diri ya, karena ya selama dia menjalin hubungan sama kamu, dia masih belum bisa membahagiakan kamu, justru malah cenderung menyakiti batin perasaan kamu. Saat ini ya sejujurnya dia ingin melupakan kamu, tapi dia gak tahu cara melupakan kamu. Karena semakin dia melupakan kamu, semakin berat ya nama kamu ini terpatri di dalam hatinya dia. Dan di sini sih beberapa di antara mereka sepertinya akan berusaha nekat ya. Mereka akan mencoba hadir lagi di dalam kehidupan kamu, tapi dengan niat yang baik. Artinya ya mau kamu memaafkan dia atau tidak, itu hak kamu, terserah kamu. Yang penting dia hadir di dalam kehidupan kamu ini dengan niat yang tulus, ingin meminta maaf, menebus semua kesalahan. Ya syukur-syukur kalau kamu mau diajak memperjuangkan hubungan yang lama sudah kandas gitu ya. Bersyukur banget. Tapi kalaupun tidak, nggak masalah. Yang penting dia sudah bisa merasa lega gitu ya, karena dia sudah meminta maaf sama kamu. Saat ini aja aku bisa merasakan ya, begitu berat dan dalam banget orang ini selalu memikirkan kamu. Hidup dia saat ini jadi gak tenang, kerja pun juga gak bisa fokus karena dia masih merasa ada beban. Dan beberapa di antara mereka sepertinya sedang effort ya, berusaha menghubungi kamu kembali. Tapi kayak kamu ini sebenarnya kayak masih berpikir dua kali, apakah aku menerima kehadiran dia kembali atau tidak gitu loh. Karena jika dilihat-lihat ya begitu dalam, begitu berat luka yang pernah dia tinggalkan gitu ya. Tapi di satu sisi kayak seolah hati kamu merasa tergerak untuk memaafkan dia gitu ya. Kemudian di sini kita akan lihat lagi yang mata dan pikirannya begitu dalam, fokus ke kamu sekarang. Siapakah dia? Kalau aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya suka sama kamu, mencintai kamu. Sebenarnya orang ini gak jauh dari kamu karena dia ada di sekitar kamu. Ada di circle-nya kamu. Satu circle kerjaan atau satu circle tempat kuliah, tempat kerja gitu ya. Karena aku bisa merasakan ya kalau orang ini sering banget merasakan kontak batin sama kamu. Kerja pun dia sering gak fokus karena dia sering curi-curi pandang ngelirik kamu ya. Dengan harapan ya agar kamu ini peka, agar kamu ini tahu bahwa dia ada perasaan yang begitu dalam sama kamu. Memang aku merasa kalau orang ini tuh sebenarnya sering banget ya
sebenarnya ngasih perhatian-perhatian kecil ke kamu, tapi kamu ini nggak peka dan nggak ngerasa. Karena basically mungkin kamu sama dia temenan, sudah kayak sahabat, sudah kayak kakak adik gitu ya. Jadi ya kayak kamu ngerasa bahwa perhatian yang dia berikan hanya sebatas perhatian pertemanan, ya, nggak lebih dari itu. Padahal di sini yang aku rasakan ada niat yang begitu dalam, seolah orang ini ingin memberikan hati perasaan dia kepada kamu. Wah, dalam banget ya. Cuman kamu aja yang mungkin kurang peka ya, bahwa selama ini ternyata kode-kode yang dia berikan, perhatian-perhatian kecil yang dia berikan ini adalah perhatian rasa sayang. Dia juga sebenarnya sering ya dikit-dikit tuh kayak ngebantu kamu, bisa support materi, support simpati, ataupun mungkin juga ya dia sering belikan kamu makan, ajak kamu makan gitu. Karena memang yang aku lihat tuh bagi dia kamu ini spesial gitu ya. Walaupun banyak seseorang yang jauh lebih sempurna daripada kamu, tapi namanya kata hati ini nggak bisa bohong ya. Seolah-olah ya dia sering banget gitu ya, nggak fokus kerjanya gara-gara dia sering curi-curi pandang ke kamu gitu ya. Menurut aku orang ini dia bisa atasan kamu, atau kalau tidak ya aku ngerasa dia adalah orang-orang yang ada di circle kamu gitu ya. Tapi yang jelas tuh aku ngerasa kalau orang ini tuh suka banget bersama kamu. Sukanya itu nggak cuma suka aja, tapi dia suka banget gitu ya. Suka penampilan kamu, suka fisik kamu, suka hati kamu, dan suka kepribadianmu gitu ya. Yang jelas aku melihat kalau sebenarnya orang ini tuh nantinya akan ada hal yang akan dia ungkapkan ke kamu berkaitan dengan perasaan dia yang dia tahan selama ini kalau dia ini suka sama kamu gitu ya. Cuman ya menurut aku dia saat ini masih dalam fase yang belum siap sih gitu ya. Belum siapnya itu ya dia takut aja kalau ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, atau bisa juga ya dia masih kurang percaya diri, takut apabila kamu saat ini masih ada orang lain gitu ya, ataupun ada seseorang yang sebenarnya mendampingi kamu gitu ya, tapi nantinya akan ada sebuah momen di mana dia akan terbuka dengan sendirinya terkait perasaan dia kepada kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi yang positif kepada teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen ya, agar energi positif juga hadir di dalam diri kalian. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya ya, nggak tahu ngomong apa lagi. Udah, terima kasih banyak ya. Yang penting thank you so much semuanya yang udah nonton readingan aku ini ya. Thank you, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.